Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perkuliahan Matematika Teknik 1. Pada pertemuan kali ini, kita masih akan melanjutkan bahasan terkait dengan nilai ekstrim fungsi dua peubah. Di pertemuan atau video sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana cara menentukan atau mencari titik kritis ya. Jadi ingat bahwa titik kritis adalah titik yang titik kritis ya. Kalau saya ulas kembali ya, itu adalah titik yang menjadi kandidat ya. Kandidat nilai ekstrim. Nah, titik kritisnya sendiri adalah memenuhi ya. Jadi titik kritis memenuhi sistem persamaan ya. Di mana f(x), x, y sama dengan 0 dan f ya, turunan parsial terhadap y di x, y sama dengan 0. Di titik kritis dari fungsi f(x, y ya. Jadi turunan parsial terhadap x-nya sama dengan 0 dan turunan parsial terhadap y sama dengan 0 ya. Jadi titik yang memenuhi kedua persamaan itu disebut titik kritis. Nah, sekarang misal a x0, y0 ya adalah titik kritis. Dari f(x, y). Dan didefinisikan bahwa dA itu adalah f(x(x) di A dikali f(y) di A dikurang f(xy) di A. Pertama, ya, kalau D di A positif dan f(x) x di A ya, negatif ya. Ini definisinya ya. Maka FA adalah nilai maksimum relatif dari f(x)y ya. Dari fungsi f(x)y. Kemudian yang kedua, dA positif dan turunan parsial keduanya f(x)(x) negatif di A ya. Maaf, positif ya sekarang ya. Positif. Maka FA adalah nilai minimum ya. Relatif dari f(x, y). Kemudian yang ketiga, dA negatif, maka FA bukan ya nilai ekstrim ya.
bukan nilai ekstrim. Dan A X0, Y0 disebut titik pelana. Kemudian yang keempat terkait dengan ini ya. Ini adalah untuk DA yang sama dengan 0. Kalau DA-nya 0 ya, maka tidak dapat disimpulkan. Jadi terkait dengan menentukan nilai ekstrim dari fungsi dua peubah. Ya. Kalau kita sudah tahu misalkan A X 0, adalah titik kritis, ya, maka kita bisa hitung dulu ya perkalian antara fxx dan fyy dikurangi dengan fxy, maaf ini kuadrat harusnya, ya, kuadrat di titik kritis tersebut ya. Nah, sekarang kalau D-nya positif, ada dua kemungkinan, bisa maksimum, bisa minimum. Maksimum kalau fxx-nya, turunan parsial keduanya terhadap x adalah negatif, dan menjadi minimum kalau turunan parsial keduanya terhadap x ini adalah positif. Nah, kemudian kalau D-nya negatif, maka nilai FA ini bukan nilai ekstrim ya. Jadi A X 0, atau titik kritisnya itu disebut sebagai titik pelana. Dan kalau DA-nya 0, maka tidak dapat disimpulkan. Ini adalah teorema untuk uji turunan parsial kedua ya, untuk fungsi dua peubah. Oke, kita coba lihat sekarang contohnya ya. Bagaimana langkah-langkah untuk menyelesaikan atau menentukan nilai ekstrim relatif ini. Contoh yang pertama, tentukan, ya, soalnya tentukan semua nilai ekstrim ya dari fx, y sama dengan x pangkat 3 plus 2xy min y kuadrat ya. Oke. Nah, langkah pertama adalah menentukan dulu titik kritis. Ya, ini titik yang memenuhi. Nah, jadi kita cari dulu lah titik kritis ya, titik kritis. Ya, titik kritis, titik yang memenuhi pertama bahwa fx-nya ya sama dengan 0, dan yang kedua fy-nya, jadi turunan parsial terhadap y ya, dari x, y ini sama dengan 0. Jadi dari sini kita coba dapatkan turunan parsial terhadap x, berarti ini 3x kuadrat ya, 3x kuadrat. Ini plus 2y ya turunannya, plus 2y, dan ini turunannya adalah 0 kan ya terhadap x, dan ini harus sama dengan 0 ya. Kemudian dari sini kita dapatkan apa? Turunan parsial terhadap y, maka ini turunannya 0, yang ini 2x ya. 2x, yang ini min 2y ya. Min 2y. Sama dengan 0. Nah, karena kita akan mendapatkan atau mencari x dan y yang memenuhi kedua persamaan ini, maka kita bisa coba lakukan metode eliminasi atau substitusi. Nah, kalau kita perhatikan dari sini kan ini ada plus 2y, ini ada min 2y. Kita bisa coba eliminasi saja ya. Kita eliminasi ya. Oke. Kita eliminasi dengan cara ditambahkan ya. Karena ini sudah berbeda tanda nih. Kita tambahkan saja. Kita akan dapatkan
berarti 3x ditambah dengan 3x kuadrat ya, ditambah dengan 2x sama dengan 0 kan ya? Ini kalau ditambahkan jadi 0 ya. Sehingga kita dapatkan dari sini berarti x-nya kita pisahkan, x kali 3x plus 2 sama dengan 0. Sehingga didapatlah dua nilai x faktornya ya. Jadi x sama dengan 0 atau nah, ini kan berarti 3x plus 2 sama dengan 0 atau x sama dengan minus 2/3. Jadi x-nya ada 2. Nah, untuk ini kemudian masukkan ke masing-masing sini ya, ke salah satu persamaan. Maka yang mudah kita masukkan ke persamaan kedua lah ya. Karena kan 2x min 2y sama dengan 0. Berarti x dengan y-nya sama kan ya? X dengan y-nya sama. Berarti untuk x sama dengan 0, maka kita akan dapatkan bahwa y-nya juga sama dengan 0. Dan ini berarti y-nya sama dengan min 2/3. Sehingga diperoleh dua titik kritis ya. Diperoleh dua titik kritis ya. Dua titik kritis. Yaitu yang pertama kita sebut sebagai titik A, yakni yang ini, yakni 0,0 ya. 0,0 dan B yakni yang ini ya, min 2/3, min 2/3. Min 2/3, min 2/3. Oke. Nah, setelah kita dapatkan titik kritis, maka kemudian kita hitung D-nya ya. D ya. Tadi kan D itu adalah fxx dikali fyy dikurangi dengan fxy dikuadratkan. Jadi sebelum kita dapatkan D, kita dapatkan begini, fxx ya. fxx. Dapatkan fxx, turunkan lagi fx terhadap x. Ini kan fx benar kan ya? Turunan parsial terhadap x, turunan pertama. Turunkan lagi terhadap apa? Terhadap x sekali lagi. Maka ini turunannya apa? 6x. Oh, 6x saja ya. Karena ini turunannya 0 kan ya, berarti 6x ya. Kemudian fx terhadap y. Artinya masih ini kita turunkan terhadap y. Maka 2 turunannya kan ya, karena ini turunannya 0, ini 2 ya, berarti 2. Lalu fyy ya. fyy. Berarti fy terhadap y ini. Ini kan ya, fy itu kan 2x min 2y. Turunkan parsial terhadap y, maka tinggal min 2 kan ya, karena ini turunannya 0 terhadap y ya. Jadi min 2. Oke. Sehingga kita akan dapatkan dari sini bahwa D ya. D secara umum dx, y gitu ya. Sama dengan fxx x, y dikali fyy x, y dikurangi dengan fxy dikuadratkan. Nah, sekarang kita masukkan untuk setiap titik kritis ya. Kita uji setiap titik kritis. Untuk A 0,0 ya. Kita lihat, masukkan ke, kita dapatkan ini ya, fxx-nya dulu. Bahwa fxx di A berarti sama saja dengan fxx untuk titik 0,0 ya. Masukkan sini. Berarti 6 kali 0. 6 kali 0 adalah 0. Kemudian D ya. D di A. Oke. Berarti masukkan untuk 0,0 ya. Untuk 0,0 kan tadi fxx-nya adalah 0 ya. Oke, masukkan sini ya. Masukkan ke rumus ini. Untuk 0,0 fxx-nya adalah 0.
Atau mungkin sebaiknya saya tuliskan gini saja dulu supaya kelihatan. Ini yang ini ya. Ini kan tidak lain sama saja dengan fx adalah 6x ya. 6x dikalikan dengan f-nya min 2 berarti apa? 6x dikalikan dengan min 2 berarti min 12x ya. Min 12x minus ini kita kuadratkan nih. Kalau kita kuadratkan jadi 4 ya. Min 2 dikuadratkan berarti 4. Oke. Baik. Jadi DA berarti minus 12 dikali X, X-nya adalah 0 ya, dikurangi 4. Nah, ternyata ini apa hasilnya? Hasilnya minus 4 ya, minus 4 dan negatif. Nah, ingat bahwa kalau D-nya negatif, berarti ini bukan nilai titik ini, bukan nilai X, tetapi ya, karena D di A negatif, ya, maka A 0,0 disebut titik pelana. Oke. Kemudian untuk B min 2/3, min 2/3. Untuk B min 2/3, min 2/3. Masukkan ke D-nya. Tadi D-nya kan dx, y-nya adalah min 12x min 4 gitu kan ya. Berarti untuk B, berarti D di titik B masukkan berarti minus 12 kali X-nya adalah apa? Min 2/3. Min 2/3 dikurangi dengan 4. 12 dibagi 3, 4 ya. Jadi ini 8 ya. 8 dikurangi 4 berapa? 4 ya. Dan ini simpulannya lebih besar pada 0. Oke, kemudian ya fxx di B. Tadi fxx-nya kan apa? Fxx, x, y-nya tadi adalah 6x ya. Berarti fxx di B adalah 6 kali x ini, min 2/3. Ya, ini adalah, ya sebetulnya kita hanya memerlukan tandanya saja sih ya. Tapi kalau kita hitung ya berarti berapa? Min berapa ini? Minus 4 ya. Kurang dari 0. Jadi kita bisa lihat bahwa dB-nya, D di B itu positif dan fxx di B itu adalah negatif, maka FB adalah nilai maksimum ya, relatif. Yakni berapa nilainya? Nah, masukkan fxx itu tadi kan rumusnya atau fungsinya adalah apa tadi fungsinya? Nah, kita lihat lagi. X pangkat 3 plus 2xy min y kuadrat. Jadi masukkan ke sini ya. X pangkat 3 plus 2xy ya. X pangkat 3 plus 2xy min y kuadrat. Masukkan F di B ya, yakni atau F di B yakni X-nya adalah ini min 2/3, min 2/3 pangkatkan dengan 3 ditambah 2 kali X-nya adalah min 2/3, Y-nya juga min 2/3 dikurangi min 2/3 dipangkatkan 2 ya. Oke. Oke, kalau silakan coba kalian hitung ya. Ini adalah 4/27 ya. 4/27. Oke, ini adalah nilai maksimum relatif ya dari fungsi ini ya. Jadi langkah pertama, tentukan dulu titik kritis, dapatkan dulu persamaan D ya.
Lalu masukkan titik kritis tersebut ke persamaan D dan ke persamaan fxx. Lalu tinggal dicek ya. Kalau D-nya positif dan fx-nya negatif ya berarti nilai maksimum ya. Kalau sebaliknya ini kalau ini positif berarti kan nilai minimum ya. Kalau D-nya negatif tidak bisa di itu bukan nilai ekstrim ya, tetapi titik pelana. Dan kalau D-nya 0 baru tidak bisa disimpulkan ya, seperti yang sudah dituliskan tadi sebelumnya. Oke, kita coba lihat lagi contoh yang kedua ya, satu lagi lah ya. Contoh kedua. Misalkan tentukan nilai ekstrim ya dari ya, ekstrim relatif ya dalam ini ya. Fx, Y sama dengan X pangkat 3 plus 3XY plus Y pangkat 3. Oke, sekali lagi pertama dapatkan apa? Titik kritis. Turunan parsial dari X, nanti kita nolkan ya. Masa kita dapatkan berapa ini turunannya? 3X kuadrat ditambah dengan terhadap X. 3Y berarti kan ya? 3Y, ini turunannya 0, berarti harus sama dengan 0. Kemudian yang kedua, FY. Terhadap Y, ini 0, ini berarti 3X ya. 3X ditambah dengan ini turunannya 3Y kuadrat ya. 3Y kuadrat sama dengan. Nah, ini juga coba kita eliminasi ya. Supaya ada yang bisa dihilangkan, yakni kalau seandainya kita gimana ini? Ya, ini coba kita kalikan. Ini kalikan dengan X, kalikan dengan apa? Y ya. Jadi yang ini coba kita kalikan dengan X, ini kalikan dengan Y. Kalau dikalikan maka kita dapatkan berarti 3X pangkat 3 jadinya ya. Plus 3XY, gitu kan ya? Sama dengan 0. Ini berarti 3XY plus 3Y kuadrat. Oh, jadi Y pangkat 3 ya. Oke, 3Y pangkat 3 sama dengan 0. Nah, ini baru kita bisa coba eliminasi. Kita gimana kan ini? Kita hilangkan 3X-nya berarti dikurangi ya. Dikurangi. Ini jadi hilang kalau dikurangi. Berarti ini 3X pangkat 3 min 3Y pangkat 3 sama dengan 0. Atau berarti kan 3 dikalikan dengan X pangkat 3 min Y pangkat 3 sama dengan 0. Berarti kita dapatkan bahwa X dengan Y-nya sama kan ya? X pangkat 3, X pangkat 3 sama dengan Y pangkat 3. Sehingga X akan sama dengan apa? Y. Nah, karena X sama dengan Y, nah kita coba masukkan ke salah satu persamaan satu lah ya. Oke, masukkan ini ke persamaan satu. Oke, dari satu kita akan dapatkan bahwa tadi kan apa itu? 3X kuadrat plus 3Y ya. 3X kuadrat plus 2Y sama dengan 0. Masukkan X sama dengan Y. Jadi Y-nya kita ganti dengan X ya. Y sama dengan X. Maka 3X kuadrat plus 2Y sama dengan 0. Atau 3 sebentar.
3 ya, maaf. 3 ya. 3. Ini 3. Y-nya kita ganti dengan apa? Dengan X. Oke, ya, ini langsung kita ganti dengan X. Jadi 3X. Berarti kita dapatkan 3X dalam kurung X ditambah dengan 1 ya, sama dengan 0. Sehingga dapatlah X-nya sama dengan 0 atau X-nya sama dengan, ini pembuat 0-nya berapa? X per 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 1. Nah, karena Y-nya sama dengan X, otomatis kita akan dapatkan. Berarti Y-nya sama dengan apa? 0. Ini Y sama dengan apa? Min 1. Jadi ada 2 titik kritis. Ya. Jadi titik kritisnya sekarang adalah A 0,0 dan B min 1, min 1. Nah, gitu ya. Sesudah dapatkan titik kritis, maka kita dapatkan D. Namun untuk dapatkan ini kita harus tahu dulu F, X, X. Ya. Turunkan X terhadap X. Tadi apa X? Ya? Nah ini Fx-nya. Turunkan terhadap X. Berarti apa? 6X ya. Oke, 6X. 6X. Dapatkan Fxy. Fxy, oke. Turunkan Fx terhadap Y. Ini, turunkan terhadap Y. Berarti 3 kan ya? Karena 3 ya nih. Ya. 3. Lalu Fy, ya. Lagi. Fy. Fy-nya tadi yang mana? Fy-nya ini nih. Fy turunkan terhadap Y. 0 ini 6Y kan ya? Oke, 6Y ya. 6Y. Maka kita akan dapatkan D X, Y, kan rumusnya adalah F XX dikali F YY dikurangi dengan F XY dikuadratkan ya. Berarti kita akan dapatkan 6X dikalikan dengan 6Y adalah 6XY ya. 6XY dikurang ini 3 dikuadratkan jadi kurang 9. Sekarang masukkan untuk setiap titik kritis ya. Untuk titik A 0,0. Oke. Untuk A 0,0 masukkan dulu ke D-nya lah ya. Diperoleh bahwa D di A. D di A. Atau D di 0,0. Artinya X-nya 0, Y-nya 0. Masukkan sini berarti 6 kali 0 kali 0 dikurangi dengan 9. Minus 9. Jelas ini apa? Negatif. Nah, karena negatif, ya berarti apa? D negatif, maka berarti A 0,0 disebut sebagai titik pelana. Ya. Kemudian untuk titik B, min 1, min 1. Untuk min 1, min 1, masukkan lagi ke D dulu. D di B, atau D dari min 1, min 1, masukkan ke sini. X-nya min 1, Y-nya min 1 kan ya? Ya, min 1, min 1. X-nya min 1, Y-nya min 1. Berarti 6 kali min 1 kali min 1 dikali min 1 dikurangi 9. Ya. Oh, maaf, ini saya ada keliru sedikit ini ya. Ini 6X dikalikan dengan 6Y, ini bukan 6 ya, maaf ya. Ini apa, Bro? 36 ya. 36. Berarti ini 36. Tapi ini nggak mempengaruhi ya. Ini 36, maaf ya. Nah, berarti 36 ya ini ya. 36 dikurangi 9. Berapa 36 kurangi 9?
27 ya? 27. Tapi sudah yakin ini positif lah ya. Oke. Jadi yang kita perlukan sebenarnya hanya tandanya saja. Karena ini positif, nah berarti ada nilai ekstrimnya ya. Tinggal apakah maksimum atau minimum tergantung dari apa? Nilai fxx. Kita masukkan fxx untuk titik B. Fx kan 6x nih. Ya. Jadi masukkan ke sini. 6 kali X. X-nya sendiri apa? X-nya untuk B adalah -1. Gitu. Berarti ini -6. Berarti ini apa? Negatif. Nah, perhatikan bahwa D-nya positif, Fxx-nya negatif, berarti nilai maksimum relatif. Ya, lagi-lagi ini maksimum relatif ya. Untuk kasus ini. Jadi, maka FB maksimum relatif. Nah, kita harus hitung berapa nilai maksimum relatifnya ya. Berarti FB masukannya ke sini. Kan tadi Fx, Y fungsinya adalah X pangkat 3 tadi ya. X pangkat 3 plus 3XY plus Y pangkat 3. Ya, kalau tidak salah itu. Coba. X pangkat 3. Nah ini ya. Jadi masukkan ke fungsi, disebutnya ini fungsi objektif ya. Disebutnya fungsi objektif. Berarti FB yang menjadi nilai maksimal adalah B-nya -1,1 berarti X-nya -1, -1 pangkat 3 ditambah 3 kali -1 kali -1 ditambah dengan -1 pangkat 3. Berapa ini? Ini -1, ini juga -1, ini plus 3. Berarti 1 ya. -1 tambah -1 kan -2 tambah 3. Berarti 1. Oke, inilah nilai maksimum relatif ya. Oke. Jadi sekali lagi bahwa dengan uji turunan parsial kedua kita bisa menentukan nilai ekstrim relatif dari fungsi dua peubah. Langkah pertama, dapatkan titik kritis ya, yakni solusi dari sistem persamaan fx sama dengan 0 dan fy sama dengan 0 ya. Fx turunan parsial terhadap x, fy turunan parsial terhadap y. Setelah dapat titik kritis, dapatkan dulu D-nya ya. Oke, dapatkan D-nya. Setelah dapatkan D-nya, masukkan untuk setiap titik kritis ke D. Kalau negatif jadi titik pelana, tapi kalau positif kita baru dapatkan fx-nya. Kalau negatif ini berarti maksimum, kalau positif berarti minimum. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa difahami ya. Sementara sampai di sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.